Ada fakta yang cukup mengherankan tapi nyata karena disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jin termasuk pula setan melakukan aktivitas makan dan minum layaknya manusia. Juga diceritakan dalam hadis lainnya bahwa setan makan dengan tangan kiri, sedangkan kita diperintahkan menyelisihi setan dalam hal tersebut. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, 'Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam.' Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam.' Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, 'Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam.' Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana manusia terlarang memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka sama halnya dengan jin beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pada mereka makanan berupa tulang yang disebut nama Allah. Jin beriman tidak boleh meninggalkan penyebutan Bismillah, sedangkan setan jadi menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah. Oleh karena itu, sebagian ulama berdalil bahwa bangkai merupakan makanan setan karena bangkai itu berasal dari hewan yang disembelih tanpa disebutkan Bismillah. Jika jin beraktivitas makan dan minum seperti manusia, apakah memang jin secara fisik berbentuk seperti manusia? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabrani dan Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersabda, "Jin itu ada 3 jenis, ada yang bersayap dan terbang di udara, dan ada yang berjenis ular dan kalajengking, dan ada yang menetap atau berpindah-pindah." Dari hadis ini kita mengetahui bahwa jin itu tidak berbentuk sama, tidak seperti manusia yang memiliki bentuk fisik yang sama. Bahkan Nabi menjelaskan bahwa bentuk jin itu ada 3 jenis. Ada yang tanpa wujud berupa gas, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya seperti angin, termasuk dalam kategori ini yang bersayap dan terbang di udara. Lalu ada jin yang berjenis binatang-binatangan seperti jin ular, harimau, monyet, kelelawar, kalajengking, tikus, kucing, anjing, dan binatang-binatang kotor lainnya. Dan ada lagi yang kategori berbentuk mirip manusia tapi tidak sempurna atau separuh binatang separuh manusia seperti yang pernah ditemui oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Selain dari segi bentuknya, ada juga jin yang menetap, tidak bisa berpindah-pindah dengan sendirinya seperti tanaman, sehingga kalau hendak dipindah harus dipindahkan tanamannya, dan ada yang bisa berpindah-pindah, berjalan, dan terbang. Pemirsa, berbeda dengan jin, makhluk yang juga tak kasat mata adalah malaikat. Pada umumnya kita mengetahui bahwa setiap orang dijaga oleh 2 malaikat, Raqib dan Atid, yang selalu menjaga kita di sebelah kanan, pencatat kebaikan, dan sebelah kiri Atid, pencatat keburukan. Malaikat pencatat keburukan kita setiap hari memberikan jeda untuk mencatat keburukan seseorang. Jika seseorang berbuat dosa, malaikat pencatat keburukan tidak langsung mencatatnya sebagai dosa, tapi menunggu sampai 6 jam dengan harapan orang itu memohon ampun kepada Allah. Jika dalam 6 jam itu seseorang tetap saja tidak bertaubat dan memohon ampun, maka malaikat langsung mencatat sebagai 1 dosa. Inilah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri, ia akan mengangkat penanya 6 jam pada seorang muslim yang melakukan dosa. Jika ia menyesal dan beristighfar kepada Allah, maka ia menghapusnya, dan jika tidak, maka tertulis 1 kesalahan." Hadis riwayat Tabrani. Kedua malaikat yang bertugas menjaga setiap manusia ini tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Apakah hanya 2 malaikat ini saja yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada? Ternyata tak hanya 2 malaikat itu saja, masih ada 2 lagi malaikat yang selalu mengikuti kita, masing-masing berada di depan dan di belakang kita. Keduanya bertugas menjaga manusia dari keburukan dan musibah. Jika ada keburukan akan menimpa seseorang, maka malaikat itu akan menjaganya, kecuali jika memang hal itu sudah menjadi takdirnya.
Hal ini diungkap oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'd 10-11. Dengan demikian ada 4 malaikat yang selalu mendampingi setiap manusia. 2 malaikat mencatat amal di sebelah kiri dan kanan, dan 2 lainnya di depan dan di belakang. Menariknya, para malaikat penjaga kita itu tidak terus-menerus berada di sisi kita, tapi mereka bergantian shift atau melakukan aplus, yaitu shift siang dan shift malam. Lalu kapankah waktu pergantian shift siang dan malamnya? Pergantian shift dalam menjaga manusia itu terjadi pada 2 waktu. Pertama di waktu subuh. Pada waktu ini malaikat bergantian menjaga atau terjadi pertukaran shift antara malaikat malam dan malaikat siang. Lalu malaikat malam ini menghadap dan melaporkan langsung kepada Allah hal terakhir apa yang sedang dikerjakan oleh hambanya di waktu subuh, sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Rasulullah SAW bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya mereka, dan Allah lebih tahu keadaan kalian. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Para malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat." Hadis riwayat Bukhari. Shift kedua, pergantian shift ini dilakukan pada waktu asar. Malaikat siang berganti shift dengan malaikat malam. Maka sholat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat, dan malaikat siang akan melaporkan kepada Allah hal terakhir apa yang dilakukan oleh hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, Nabi bersabda, para malaikat itu bertugas secara bergantian, yakni ada yang bertugas malam hari dan siang hari. Malaikat itu berkumpul pada saat sholat subuh dan asar. Kemudian ada yang bermalam dengan kalian. Ketika malaikat itu naik, maka dia Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, sedangkan mereka tahu. Allah berfirman, "Bagaimana keadaan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami tinggalkan mereka sedang dalam sholat. Begitu juga kami datangi mereka pada saat dia sholat." Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya Rasul SAW sangat mewanti-wanti kaum muslim agar menjaga 2 waktu sholat ini, sholat subuh dan sholat asar, agar seorang muslim tidak ketinggalan melaksanakan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Rasul SAW bersabda, "Siapa saja yang mengerjakan sholat al-bardain maka akan masuk surga." Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sholat al-bardain adalah sholat subuh dan asar. Nabi SAW bersabda, "Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul ketika sholat subuh." Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Jika kalian mau, bacalah dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Al-Isra 78, hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Inilah rahasia dan keutamaan waktu subuh dan asar yang tak banyak diketahui orang muslim. Maka seperti halnya kita bekerja bergantian antara shift satu dan yang lainnya, mereka melaporkan hasil kerja kepada pimpinannya, maka alangkah baiknya kita melakukan pekerjaan yang baik untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kasanah, jika kita perhatikan angka-angka yang tersebut di dalam Al-Quran dan menelaah makna setiap bilangan, maka akan timbul pertanyaan, apakah Allah memang mengistimewakan bilangan tertentu? Apapun jawabannya, yang pasti angka yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran setelah angka 1 adalah angka 7 beserta kelipatan 7. Mengapa demikian? Ibnul Qayyim rahimahullah pernah membahas angka 7 saat menafsirkan hadis Nabi. Barang siapa memulai paginya dengan 7 buah kurma aliyah, maka tidak akan mempan jika terkena racun atau sihir. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, adapun khasiat angka 7, maka itu terjadi dalam hukum alam dan hukum syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit sebanyak 7 lapis, bumi 7 lapis, jumlah hari juga ada 7, dan manusia diciptakan dalam 7 tahapan.
Di sisi lain, Allah telah mengajarkan tawaf sebanyak 7 kali putaran, sa'i antara Safa dan Marwah juga 7 kali putaran, melontar jumrah juga 7, takbir pada sholat id juga 7 kali pada rakaat pertama. Nabi SAW juga bersabda, "Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat saat usianya sudah mencapai 7 tahun." Dalam hadis Nabi, angka 7 mendapatkan porsi yang cukup besar sehingga menunjukkan arti penting dari angka ini. Ketika Nabi SAW berbicara mengenai perusak amal, beliau memerintahkan umatnya agar menjauhi 7 perkara yang bisa merusak pahala amal. Dan ketika berbicara mengenai orang-orang yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, di saat tidak ada naungan lain selain naungan itu, beliau menyebutkan adanya 7 orang yang akan mendapatkan naungan itu. Ketika berbicara tentang perlakuan zalim berupa merampas harta orang lain tanpa hak, beliau menjadikan bilangan 7 sebagai bentuk siksa pada hari kiamat. Beliau bersabda, "Barang siapa merampas sejengkal tanah milik orang lain, maka pada hari kiamat kelak, dia akan dikalungi 7 lapis bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa merampas sejengkal tanah milik orang lain tanpa hak, maka pada hari kiamat kelak dia akan disuruh menggali tanah yang pernah dirampasnya itu hingga lapis ke-7 di bawah permukaan bumi, lalu disuruh membawanya kepada masyar, kemudian dikalungkan di lehernya untuk menghadapi pengadilan ilahi. Saat itu ukuran lehernya akan diperbesar hingga mampu menampung satu tanah itu. Wallahu alam. Terkait dengan sujud, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar melakukannya dengan bertumpu pada 7 anggota tubuh, yaitu 2 tangan, 2 kaki, 2 lutut, dan 1 dahi. Sehingga tidak akan sah sholat seseorang jika sujudnya tidak bertumpu pada 7 anggota badan itu. Jika anjing menjilat sebuah bejana, maka tidak akan bisa disucikan kecuali dengan mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Ketika ada seseorang yang menghadapi Nabi SAW untuk menanyakan berapa lama dia sebaiknya menghatamkan Al-Quran, Rasul SAW menyarankan agar menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari dan tidak boleh kurang dari itu. Ketika berbicara tentang Al-Quran, beliau menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 ragam bacaan, dan bacaan manapun yang kita pilih dari 7 itu, maka semuanya adalah Al-Quran. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak, neraka jahanam akan didatangkan dengan 70.000 tali kendali. Setiap kendali ditarik oleh 70 orang malaikat. Dan inilah barangkali alasannya kenapa beliau memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka dengan membaca doa, "Allahumma azirni minan nari, ya Allah, lindungilah aku dari neraka," sebanyak 7 kali. Untuk menyembuhkan penyakit, Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita agar membaca doa, "A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir." Aku berlindung kepada Allah dan kepada kuasanya dari keburukan apa yang aku temukan dan aku khawatirkan, sebanyak 7 kali. Tentang puasa demi meraih ridha Allah, beliau menjelaskan bahwa barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka dia akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 musim gugur, yakni sejauh perjalanan 70 tahun. Suatu ketika beliau juga bersabda bahwa amalan Bani Adam yang akan dilipat gandakan, setiap amal akan dilipat gandakan menjadi 10 kali hingga 700 kali. Lalu untuk menghilangkan beban pikiran, perasaan galau, rasa sedih dan yang semisalnya, Nabi SAW biasa membaca ayat Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, At-Taubah 129 sebanyak 7 kali. Masih banyak lagi Nabi SAW menggunakan angka 7 ini dalam berbagai sabdanya. Apakah penyebutan angka 7 di sini hanya kebetulan atau ada rahasia di balik seringnya penyebutan angka ini dalam hadis Nabi SAW? Nah pemirsa, jangan kemana-mana, Kasanah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Kasanah, kita melihat bahwa angka 7 adalah angka yang paling istimewa dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW telah menyebutkan angka 7 secara khusus, bukan angka lain karena memiliki arti penting. Angka 7 adalah angka yang paling sering disebutkan dalam hadis Nabi SAW.
Angka 7 adalah angka yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran setelah angka 1. Angka 7 adalah angka yang paling sering muncul dalam sistem alam raya. Kita semua tahu bahwa haji adalah rukun Islam kelima. Orang mukmin yang menunaikan ibadah ini akan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah juga sebanyak 7 putaran. Saat melontar jumroh, beliau juga melontar 7 kerikil. Dalam ayat yang berbicara mengenai haji dan umroh juga disebutkan angka 7. Allah berfirman, apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah 196. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, tidak diragukan bahwa angka 7 memiliki khasiat tersendiri yang tidak dimiliki oleh angka lain. Angka 7 sudah menghimpun semua jenis angka dan sifat-sifatnya. Angka ada yang ganjil dan ada yang genap. Sedangkan angka ganjil ada yang pertama dan ada yang kedua. Sementara semua ini tidak terhimpun pada angka di bawah angka 7. Meski demikian, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu tentang hikmah sebenarnya dari pengkhususan angka 7, baik dalam takdir maupun ajarannya. Pemirsa Kasana, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.